Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Santo SBM Channel. Kali ini saya mau istilahnya membahas sedikit pengalaman kemarin ya. Jadi ada teman-teman yang minta, Mas, minta ketemuan, terus ngobrol, sharing, terus kemudian kok memberi masukan ke saya. Jadi gini, Mas, tolong dibuatkan video profil sampean. Jadi sebetulnya ada profilnya ya, yang lama, tapi mungkin kurang saya profil secara umum. Saya hanya sekarang ini mau menyampaikan profil tentang pekerjaan dari awal saya mulai istilahnya kerja di bengkel sampai hari ini. Oke ya, jadi saya lahir di Lampung atau di Ulu Belu, Kecamatan Tenggamus, Lampung ya. Terus kemudian saya pergi ke Surabaya tahun 1990. Terus tahun 1996 atau tepatnya tanggal 1 Februari 1996 saya bergabung di PT Mitra Pinastika Mustika atau MPM, atau yang teman-teman sebut istilahnya Surabaya Honda Center. Jadi pusatnya bengkel atau main dealer wilayah Jawa Timur, yaitu tepatnya di Jalan Simpang Dukuh nomor 4244. Itu tanggal 1 Februari 1996. Terus saya resign dari MPM atau dari Surabaya Honda Center tepatnya di 17 tahun kemudian. Jadi saya bekerja 17 tahun di MPM di Surabaya Honda Center. Itu saya keluarnya tahun 2012. Mungkin tepatnya Desember 2012. Artinya apa? Saya itu memang berangkat dari nol. Jadi pertama kali saya masuk di MPM itu sebagai mekanik. Saya bekerja di MPM Surabaya Honda Center itu sebagai mekanik. Di situ saya pernah mengikuti apa saja. Jadi karena lama bekerja di MPM, saya punya kesempatan itu mengikuti training-training mekanik, kemudian training yang lain lah. Jadi mungkin saya bisa istilahnya share ke teman-teman bahwa saya pernah mengikuti pelatihan mekanik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, itu saya pernah mengikuti semua. Terus kemudian saya juga pernah kalau waktu di Surabaya Honda Center saya pernah jadi mungkin istilahnya awalnya di pre-delivery inspection atau PDI, itu yang menyiapkan motor baru yang mau dikirim ke konsumen, kemudian ke engine tune up, kemudian ke heavy repair, leg repair, sama body repair saya pernah. Terus saya juga pernah istilahnya di posisi klem prosesor. Jadi klem itu mengerjakan unit baru yang kebetulan ada trouble. Jadi orang beli motor baru kemudian ada trouble, itu dulu saya pernah mengerjakan klem prosesor itu. Jadi mengerjakan motornya, kemudian handle konsumennya, terus bikin laporannya supaya nanti kita ngeklaim minta istilahnya diganti, kan itu diganti dari pabrikan. Jadi dari pabrikan kita ajukan klaim ya. Nanti setelah analisa kita diterima, kemudian persyaratannya lengkap, baru dibayar dari AHM. Jadi itu namanya klaim prosesor. Terus kemudian saya juga pernah jadi service advisor. Service advisor itu ya yang menerima konsumen di depan, menganalisa, kemudian juga ngelayani konsumennya. Jadi itu kalau di bengkel Honda ada yang namanya SA atau service advisor di Surabaya Honda Center. Kemudian dari lamanya saya bekerja itu, jadi banyak pengalaman yang mungkin bisa saya share. Salah satunya adalah dari mulai mengerjakan motornya, kemudian mengelola bengkelnya, kemudian melayani konsumennya, termasuk ya cara-cara membuat laporan atau menganalisa, itu belajarnya dari situ. Terus kemudian ada training juga yang pernah saya ikuti. Jadi kalau di mekanik itu ada training PMT1, PMT2, PMT3. Nah, kalau di SA itu juga ada training service advisor. Itu juga training gimana caranya kita menganalisa dan melayani konsumen. Itu saya juga pernah ikut. Terus kemudian ada training CS, Customer Satisfaction. Jadi kita belajar melayani konsumen, bahwa kita jual jasa, cara melayani konsumen itu ada trainingnya juga, namanya training CS. Kalau sekarang mungkin CS skill ya.
dulu zaman itu istilahnya training CS. Kemudian setelah itu ada training yang namanya training klaim. Jadi cara kita pengajuan klaim, menganalisa mana yang bisa diklaim, mana yang enggak, itu ada trainingnya juga. Terus pernah juga saya juga pernah jadi instruktur di Honda atau di Surabaya Honda Center atau di PT MBM. Saya pernah jadi instruktur ngajar pelatihan mekanik tingkat 1, tingkat 2 tadi di training center. Kemudian setelah itu saya jadi kepala bengkel di MPM Sidoarjo. Nah, di MPM Sidoarjo itu saya jadi kepala bengkel selama 7 tahun. Nah, setelah dari Sidoarjo itulah saya memberanikan diri untuk keluar, kemudian untuk buka bengkel sendiri. Nah, buka bengkel sendiri, alhamdulillah hari ini saya sudah bisa buka bengkel sendiri, punya bengkel sendiri. Terus kemudian istilahnya saya juga membantu teman saya, ada beberapa bengkel yang mungkin membantu mengelola bengkel teman saya. Nah, dari situ, dari pengalaman saya pertama kali bekerja di bengkel di Surabaya Honda Center, kemudian saya jadi kepala bengkel, dan sekarang saya alhamdulillah bengkel sendiri dan sama membantu teman mengelola bengkel. Menurut saya itu pengalaman yang perlu di-share atau perlu ada manfaatnya juga lah. Jadi kemarin ada masukan karena saya ditelepon, kebetulan subscriber minta nomor WA, terus saya kasih, kemudian minta ketemuan, sharing, tanya gimana buka bengkel, gimana hitungannya. Jadi saya dikasih menjawab semua pertanyaan dari teman-teman itu. Terus kemudian kok dia memberi masukan, Mas, enaknya itu sampai buka konsultasi bengkel saja. Jadi kalau kita mau minta ketemu atau kita minta ngobrol, kita mau sharing, itu waktunya bebas. Kita punya, kalau umpamanya free kan, sampean kan bisa atau enggaknya kan ya suka-suka sampean. Tapi kalau kita sudah ada kesepakatan, sampean mungkin bawa konsultan bengkel, ya kita minta waktu sampean, jadi sampean bisa fokus kayak gitu. Artinya apa? Menurut saya ini juga peluang. Jadi teman-teman saya bisa, istilahnya gini, kemarin yang ditanyakan itu salah satunya adalah layout bengkel. Nah, itu caranya gimana supaya bengkel terlihat bagus, kemudian caranya ngader mekanik, kemudian cara melayani konsumen, kemudian cara administrasi, kemudian cara istilahnya perhitungannya. Terus kemudian yang paling awal, yang paling penting, dia juga minta perhitungan. Kalau saya buka bengkel dengan satu mekanik itu biayanya berapa, bengkel yang biasa, kemudian bengkel yang kelasnya budget sekian. Jadi menyesuaikan budgetnya, itu bengkel mau sederhana, bengkel mau bengkel modern. Nah, dia minta konsep bengkel yang modern. Jadi saya membuatkan dari mulai modal pertamanya berapa buat tool dan equipment perlengkapan, kemudian stok spare part yang harus di stok apa saja, terus kemudian bengkelnya mintanya yang seperti apa atau kelasnya yang seperti apa. Bengkel modern itu juga istilahnya toolnya juga mengikuti tool-tool yang modern atau kekinian, atau sekedar bengkel, saya buka bengkel dengan low budget. Artinya apa? Bengkel itu sama, kalau minta yang bagus ya modalnya lebih besar, tapi kalau minta yang biasa mungkin seadanya. Nah, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman yang mungkin istilahnya ini kok dikomersilkan, nggak dikomersilkan, cuman maksud saya ketika teman-teman mau menyimak video saya atau mau melihat konten saya, ya silahkan, kan free tuh, nggak ada, semua saya buka kok, nggak ada masalah. Tapi kalau masukan dari teman-teman kemarin itu, Mas mending ketemu, terus kemudian nanti kita ngasih fee Mas berapa, jadi bisa ketemu. Ketika sampean bisa datang ke bengkel, ya nanti akomodasinya diganti. Kalau kita bisa datang ke sampean, jadi konsepnya mau datang silahkan ya, terus kemudian saya datang juga bisa gitu. Nah, ini cuman saya hanya bisa melayani mungkin area Jawa Timur lah, kalau di luar Jawa Timur mungkin saya belum bisa ya. Jadi konsepnya semua yang saya bisa pasti saya share, termasuk nanti kulaan spare partnya di mana, terus kemudian tempat-tempatnya di area ini daerah mana. Nah, saya juga kebetulan kan punya teman-teman di bengkel ini kan, karena saya lama di bengkel, jadi istilahnya konektivitas ke teman-teman bengkel itu banyak. Jadi bisa mungkin dikolaborasikan. Mungkin area Jawa Timur ini mungkin lebih mudah lah, karena temennya banyak. Jadi poinnya adalah saya ingin
ya mungkin ini adalah awal dimana saya memulai jadi oke, saya mengikuti masukan dari teman-teman tadi bahwa Mas buka konsultan bengkel. Ya, hari ini saya mulai membuka kesempatan, membuka wacana untuk ayo wes, aku siap jadi konsultan bengkel, tapi kalau masalah hasil kan saya nggak ikut menentukan. Tapi paling tidak apapun yang saya bisa, apapun yang saya punya, ketika diminta sharing saya mau. Terus kemudian masalah fee-nya saya nggak pernah ngomong fee-nya berapa, terserah lah. Nanti hitungan istilah teman-teman itu kan rezeki, saya nggak bisa oh kok sawangannya kok matre, nggak kayak gitu ya. Menurut saya lebih baik ya teman-teman istilahnya tahu sendiri lah, pantasnya sak piro ya monggo gitu. Enaknya kan seperti itu. Kalau nanti mungkin waktunya, kemudian tempatnya, atau ketemu di mana, atau saya berkunjung, jadi saya bisa datang ke bengkel teman-teman, atau mungkin teman-teman bisa datang ke saya. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, terserah hitungan nanti, paling kan yang berbeda kan akomodasi. Masa aku dikongkon teko terus maring lo transportnya gak mbok ijoli kan yo nggak mungkin. Nah, artinya ya kalau saya datang ya otomatis Anda mengeluarkan biaya lebih karena mengganti akomodasi. Tapi kalau Anda yang datang ya silahkan, mau berapapun silahkan. Jadi intinya seperti itu. Dan jangan lupa janjian dulu, kita nggak bisa langsung ya, karena memang ya pekerjaannya kan tidak bisa mengandalkan hanya ini gitu. Cuman saya perlu sharing ke teman-teman juga bahwa saya juga pernah mengikuti seminar-seminar bengkel, itu saya pernah ya. Tapi ya menurut saya mosok seminar bengkel yang ngasih motivasi bukan orang bengkel gitu. Kan nggak nyambung menurut saya. Nah, langkah baiknya ketika kita ngomong bengkel, yang memberi masukan, yang jadi narasumbernya adalah memang orang yang bekerja atau di lapangan itu memang benar-benar orang bengkel. Jadi paham betul situasi bengkel itu seperti apa, hitungannya seperti apa, strateginya seperti apa. Oke, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat teman-teman yang mau menghubungi saya atau mungkin mau istilahnya kontak person dengan saya. Nomor WA saya buka saja di sini, bahwa silakan kontak di 081 231 89073. Saya ulang ya, 081 231 89073. Teman-teman saya manggil saya Santo, jadi silakan kontak saya kalau ada mungkin ada yang perlu dibicarakan lebih lanjut, silakan lewat WA. Oke, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.